melalui alat pendidikan tadi. Yang kami hormati Ibu Pratiwi SPG selaku Kepala Sekolah SD Negeri 02 Taman Kota Madiun. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 02 Taman Kota Madiun. Yang kami hormati Ibu Tri Nurani Setiawati SPG sebagai pemateri webinar sharing diskusi hari ini. Yang berbahagia Bapak Ibu peserta webinar sharing diskusi hari ini. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Allahumma. Saya di sini sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 02 Taman Kota Madiun, yang ketiga materi budaya positif. Acara yang keempat diskusi atau tanggapan, yang kelima refleksi, dan yang keenam penutupan. Melangkah ke acara pertama pembukaan, mari kita buka webinar sharing hari ini dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Yang beragama Islam bisa saya bantu. Mari kita membaca Al-Fatihah bersama. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Lahumul Fatihah. Menginjak acara yang kedua, sambutan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 02 Taman Kota Madiun. Kepada Ibu Pratiwi SPD kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Ibu-ibu guru SDN 02 Taman Kota Madiun. Yang berbahagia Bapak Ibu peserta webinar sharing diskusi hari ini. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku kepala sekolah merasa bahagia karena salah satu dari guru kami mengikuti guru penggerak yang mana tentunya akan membawa manfaat untuk sekolah dan dunia pendidikan pada umumnya. Saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan webinar ini untuk para peserta semua. Semoga apa yang disampaikan Ibu Tri Nurani Setiawati SPD dengan daring diskusi berjudul budaya positif dapat membawa manfaat untuk semuanya. Demikian sambutan dari kami. Apabila ada kata-kata saya yang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Pratiwi SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 02 Taman Kota Madiun. Sebelum masuk ke acara inti, saya ingin menyapa peserta webinar hari ini. Silahkan diketik di kolom chat dari instansi mana dan daerah mana. Monggo Bapak Ibu bisa diketik di kolom komentar.
Berikutnya adalah acara inti dari webinar diskusi hari ini, yaitu budaya positif. Kepada Ibu Tri Nurani Setiawati SPD, kami persilakan. Terima kasih. Suaranya kok benging ya, Mas? Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pratiwi SPD yang telah mengizinkan untuk membuat webinar pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada moderator Ibu Yeni Ferawati untuk mengawali acara hari ini. Serta saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru, terutama SD Negeri 02 Taman, dan dari Bapak Ibu Guru instansi manapun. Alhamdulillah ini ada yang dari luar kota, nggih. Ada dari Jogja, ada dari Kediri. Terima kasih sudah hadir dalam webinar hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan materi hari ini, yaitu disiplin positif. Mas Agus itu Mas Agus di mana? Mas? Presentasinya Mas Agus? Mas, ayo. Sebentar nggih Bapak Ibu, saya tayangkan dulu presentasinya. Terima kasih. Hari ini akan sharing diskusi budaya positif atau disiplin positif. Materi hari ini yaitu budaya positif atau bisa juga dikatakan disiplin positif ya. Ada 5 materi yang akan saya sampaikan, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, 2 teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, yaitu restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, coba sekarang Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan, cobalah buka. Anda adalah A, contohnya adalah A, coba mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba, monggo Bapak Ibu dikepalkan tangannya. Nah, ini sebagai A. Nah, coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B, contohnya diri sendiri ya, tugas B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman Anda.
Nah, ini sebagai Anda A dan teman Anda B. Nah, ini meminta untuk membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba lakukan kegiatan buka di atas dengan B secara bergantian. Coba. Ini dicontohkan adalah A. Misalnya Bapak Ibu punya uang 100 juta. Nah, ini di kepalan Anda. Kemudian ini teman Anda, ini memujuk Anda agar uang 100 juta itu bisa lepas dari tangan Anda. Coba. Nah, mencobanya ini dengan dihardik, dengan menawari, dengan menggoda, atau menggelitik, bahkan istilah Jawanya ngujuk-ngujui. Nah, seperti apa? Nah, kegiatan tersebut ternyata membuktikan bahwa kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan Anda. Itu bergantung pada diri kita masing-masing. Nah, contohnya tadi, kepalan tangan Anda tadi yang bawa uang 100 juta dibujuk teman Anda untuk melepaskannya. Teman Anda berhasil tidak untuk melepaskan uang 100 juta yang di tangan Anda tadi? Kira-kira bisa berhasil atau tidak? Tidak. Nah, itu tergantung dari kepalan tangan Anda sendiri. Mau dilepas atau tidak. Jadi paham ya Bapak Ibu? Segala sesuatu yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Orang lain di sekitar itu hanyalah sebuah bujukan, rayuan, itu hanyalah penggugah kontrol Anda. Nah, jadi yang memegang kontrol kendali adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Disiplin berasal dari bahasa Latin atau disciplin yang artinya belajar. Asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi Bapak Ibu, kita kalau mendengar disiplin itu adalah sesuatu yang kelihatannya menyeramkan, nggih. Jadi harus patuh gitu. Nah, sebenarnya disiplin yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah disiplin yang membawa perubahan yang menyenangkan. Jadi tidak memaksa. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal sendiri adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita.
atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Kemudian berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, masuk ke materi kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Diana Gosen, dalam bukunya Restructuring Disiplin, ada 3 motivasi perilaku, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi yang dari lingkungan, belum dari diri sendiri. Itu bukan murid-murid saja, kita sebagai guru juga biasanya ada yang termasuk dengan motivasi eksternal seperti ini. Contohnya apabila ada tugas dari dinas, nah motivasi kita untuk menghindari hukuman, bisa juga nggih. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Jadi motivasi perilaku manusia yang seperti ini itu adalah pengaruhnya dari eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal. Jadi dalam diri kita sendiri. Ini pun juga harusnya diterapkan oleh kita, para pendidik, bukan saja untuk anak didik kita. Jadi dalam kita sendiri sudah tumbuh suatu motivasi internal yang nantinya akan memperilaku kita sebagai pendidik dalam mendidik anak-anak kita. Nah, untuk motivasi internal ini, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalkan motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, contohnya apabila di kelas kita mungkin ada anak yang pintar, nah kita selalu memberikan penghargaan berupa bintang 3, bintang 4. Nah, dari sisi lain memang ada anak yang misalnya di bawah rata-rata itu belum atau malah tidak mendapatkan bintang. Nah, ini nanti akan terjadi sebuah kesenjangan. Loh, ya temanku yang satunya kok mendapat bintang, aku tidak mendapatkan bintang. Nah, itu akhirnya memunculkan motivasi eksternal. Padahal yang kita munculkan untuk seorang pendidik adalah motivasi internal. Nah, apakah hukuman? Hukuman merupakan tindakan dalam bentuk pelanggaran. Umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru, sementara
murid hanya menerima tanpa ada kesepakatan. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis, sehingga anak tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Ini mungkin pada zaman dahulu, Bapak Ibu, kita sering mendapatkan hukuman, nggih. Kalau misalnya tidak mengerjakan, kita dapat hukuman menulis 10 kali. Nah, itu sebagai hukuman. Masih festif. Nih. Nah, sebaiknya apa yang harus dilakukan? Ternyata bukan hukuman, tetapi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi sebagai pendidik, kita tidak memberikan hukuman, tetapi sebuah restitusi. Jadi kita memberikan solusi terhadap kesalahan atau perbuatan dari anak didik kita. Nah, kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Pada materi berikutnya. Nah, peraturan dan keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu. Jadi, kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Contoh yang pertama tadi, kenapa kita memakai helm? Memang peraturannya kita harus menggunakan helm di jalan raya, tetapi motivasi intrinsik yang kita tanamkan adalah demi keselamatan. Begitu ya Bapak Ibu? Jadi, ketika kita menggunakan helm, kita berpendapat bahwa itulah bukan peraturan, tetapi keyakinan dalam diri kita untuk menjaga keselamatan kita di jalan raya. Jadi, hal-hal seperti itulah yang harus ditanamkan kepada murid. Bukan peraturan, tapi keyakinan dalam diri sendiri. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, peraturannya tertulis harus datang tepat waktu. Tapi kita sebagai diri kita sendiri, kenapa kita harus datang tepat waktu? Karena kita ingin mendapatkan ilmu yang lebih awal dari pelatihan tersebut. Nah, itu memunculkan motivasi intrinsik dalam diri kita. Jadi bukan motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah berupa peraturan, tapi motivasi intrinsik adalah berupa keyakinan. Nah, apa keyakinan itu? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau peraturan itu biasanya dilarang membuang sampah sembarangan.
Nah, itu yang kita rubah mindsetnya. Jadi kata-kata dilarang, kata-kata jangan, itu sudah tidak lagi digunakan. Tapi kita ubah ke dalam bentuk positif. Contohnya, marilah kita jaga kebersihan. Jadi tidak lagi. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah bentuk evaluasi dan refleksi kita terhadap keyakinan kelas yang pertama awal kita bentuk. Kemudian selanjutnya, nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan, contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, namun kalau dalam keyakinan kelas, kita mengajarkan sebuah tanggung jawab. Kalau peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas yang kita berikan adalah menghormati orang lain. Kemudian peraturan lagi yang sudah tertulis, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelas yang dapat kita buat adalah menghormati orang lain, berkomitmen. Nah, kemudian saat di sekolah juga kita sering bilang ke anak didik kita, dilarang melakukan kekerasan. Nah, seharusnya kita ubah dengan keyakinan kelas, yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian ada peraturan lagi, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas yang diyakini adalah jika kita tidak menggunakan narkoba, kita menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi keyakinan kelas yang diambil adalah kesehatan. Kemudian peraturan lagi, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan yang kelas yang ada yaitu menghormati orang lain, bersabar. Kemudian peraturan lagi, gunakan masker. Nah, keyakinan kelasnya adalah untuk keselamatan dan kesehatan. Jadi misalnya untuk peraturan pemerintah kita harus menggunakan masker saat itu pada COVID. Nah, itu peraturan pemerintah. Tapi keyakinan kelas, keyakinan diri kita menggunakan masker untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga keselamatan kita. Nah, jadi ada perbedaannya ya Bapak Ibu, ada peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa juga kita asumsi sebagai keyakinan diri kita. Kemudian peraturan lagi, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelas yang kita terapkan kepada anak didik kita yaitu keselamatan dan keamanan. Kita bilang ke anak didik kita dengan tidak memakai kata-kata jangan dan dilarang. Nah, gantinya adalah dengan kata-kata yang positif. Nah, nanti kalau lari-lari, nanti bisa mengganggu teman yang lain. Nanti bisa jatuh, terus mengganggu keselamatan dan keamanan. Nah, jadi saya mengajak untuk peraturan-peraturan yang biasanya kita lakukan bisa tertulis atau bisa diutarakan dengan kata-kata dilarang dan jangan, kita ubah ke dalam bentuk yang positif, yang ada bermakna positif untuk anak-anak kita. Kemudian kita bisa lihat yaitu peraturan kelas itu di dalam lingkaran yang paling kecil. Setelah peraturan kelas menuju ke keyakinan kelas. Nah, setelah peraturan kelas yang ada kata-kata jangan, dilarang, kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nanti kita akan membentuk sebuah lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan positif itu akan terbentuklah budaya positif. Nah, kenapa kok bisa budaya positif? Karena kita ada nilai-nilai kebajikan universal yang ditanamkan. Jadi contohnya tadi keselamatan, keamanan,
tanggung jawab, menghormati orang lain, menghargai orang lain, kita tanamkan dalam keyakinan kelas tersebut. Nah, jadi kata-kata jangan, dilarang, itu memang sudah kita hapuskan. Nah, kita ganti dengan kata-kata yang lebih positif lagi. Kemudian materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang paling penting yaitu yang di tengah, yaitu bertahan hidup. Tentu saja kita sebagai manusia kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, apa yang dimaksud kebutuhan dasar manusia masing-masing? Kita bisa lihat kebutuhan bertahan hidup itu ada 3, yaitu kebutuhan bersifat fisiologi, yaitu di sini ada kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua, kebutuhan bersifat biologis, tentu saja yaitu proses reproduksi untuk bertahan hidup. Nah, kita menikah dan menghasilkan anak itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk anak-anak kita. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan bersifat psikologis, yaitu perasaan aman. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang kedua, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang keempat, kebutuhan ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan penguasaan. Penguasaan ini bisa disebut juga dengan kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Kebutuhan kemudian adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa, serta menikmati hidup. Nah, kemudian adalah dunia berkualitas. Apa yang dimaksud dengan dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, dunia berkualitas ini, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya, sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Kemudian materi berikutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi posisi kontrol, program disiplin positif yang berpusat pada murid, dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut juga dengan 5 posisi kontrol. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School mengemukakan bahwa guru-guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif
Apakah berpusat pada anak? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, apakah posisi penghukum? Nah, posisi penghukum itu guru berbicara dengan nada menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, dampak dari posisi hukum seorang guru adalah murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Kemudian, posisi berikutnya adalah posisi pembuat merasa bersalah. Nah, guru berbicara dengan nada suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat gurunya menderita. Nah, contohnya, kenapa kok kamu seperti ini ya? Nah, itu juga merupakan posisi pembuat merasa bersalah. Nah, dampak positif membuat merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Kemudian posisi berikutnya adalah posisi teman. Nah, bagaimana posisi teman itu dibuat? Guru berbicara dengan nada yang ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana sehingga murid akan merasa aman dan akrab dengan guru. Nah, dampak positifnya menggunakan posisi teman ini adalah murid akan tergantung pada satu orang, ketergantungan, dan murid tidak mandiri. Nah, jadi dampak positifnya ada ketika kita membuat kita sebagai guru menjadi posisi teman, tapi dampak negatifnya juga ada. Ini contohnya apabila kita sudah merasa teman dengan murid kita. Nah, ketika kita tidak masuk sekolah, kita digantikan oleh guru lain. Nah, nanti muridnya itu tidak merasa berteman dengan guru yang menggantikan kita. Jadi ada dampak positif dan ada dampak negatifnya dari posisi teman. Kemudian posisi selanjutnya adalah posisi pemantau. Guru akan mengandalkan pada perhitungan data untuk mengontrol murid. Seseorang guru yang bersikap pemantau akan bersuara dengan nada datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, agar tercipta identitas diri positif. Pemantau akan senantiasa memantau siswa untuk diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Nah, dampak posisi pemantau, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa sepenuhnya memahami nilai kebajikan yang dituju dan tidak sepenuhnya mandiri. Nah, di sini guru itu bersikap memberikan sanksi apabila ketika merasa bersalah. Nah, posisi selanjutnya yaitu posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid dengan nada suara guru yang netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi, sehingga tercipta identitas positif dan memiliki sikap disiplin yang membuat murid mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Dampak positif dari manajer adalah murid menjadi mandiri, percaya diri,
dalam memecahkan masalah. Nah, ketika posisi manajer kita laksanakan, posisi inilah yang memang disarankan oleh Kemendikbud, terutama oleh Ki Hajar Dewantara. Ketika kita melaksanakan posisi manajer, yang dilakukannya adalah kita menggunakan segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi itu? Nah, di sini ada langkah-langkah yang dilaksanakan dalam melaksanakan segitiga restitusi dalam posisi manajerial. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa lihat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian segitiga selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu segitiga restitusi yang digunakan oleh seorang guru dalam posisi manajer. Contohnya, Bapak Ibu adalah seperti ini. Apabila ada anak kita yang terlambat untuk masuk sekolah, tahapan pertama yang kita gunakan adalah menstabilkan identitas. Kita datangi murid dan kita tanyakan, kenapa kok terlambat? Nah, kita menstabilkan identitasnya dengan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, Bu Rani juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu validasi terhadap kesalahan. Kita tanyakan, apa penyebab dari anak tersebut terlambat sekolah? Kamu tentu punya alasan, mengapa terlambat sekolah? Nah, misalnya dijawab, karena tidur kemalaman. Nah, kita tanya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan agar tidak terlambat lagi? Nah, kita tawarkan, kamu harus memasang alarm, contohnya, terus mengajak kakak untuk bisa membangunkan agar tidak terlambat lagi. Kemudian tahap berikutnya, yaitu tahap keyakinan kelas. Nah, kita tanamkan sebuah nilai kebajikan bahwa terlambat sekolah itu merupakan nilai tidak memenuhi nilai disiplin. Nah, kita terapkan nilai-nilai disiplin agar tidak terlambat sekolah lagi. Nah, jadi dari melalui 3 tahapan tersebut, kita sudah melaksanakan posisi manajer sebagai guru. Kemudian ini tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas. Maknanya adalah bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Contoh kalimatnya adalah, "Nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Dulu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa kok menyelesaikan ini." Kemudian contoh selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Contoh kalimatnya lagi, kamu berhak merasa begitu. Contoh yang lainnya lagi adalah, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian tahap segitiga restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Maknanya adalah setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar.
Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan tahap berikutnya adalah tahapan segitiga restitusi yang terakhir, menanyakan keyakinan. Maknanya adalah ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kalimatnya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita tumbuhkan lagi keyakinan ada nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri seorang murid. Nah, itu tadi sebuah paparan dari 5 modul yang dirangkum menjadi 1 sehingga membentuk suatu disiplin positif yang harus disebarkan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik Bu Rani, terima kasih atas pemaparan webinar untuk hari ini yang bertemakan budaya positif. Untuk memasuki acara selanjutnya adalah diskusi, mungkin dari Bapak Ibu apabila ada pertanyaan bisa atau masukan, monggo bisa kami tampung sekarang. Kita buka untuk berapa pertanyaan dulu Bu Rani ya? 2 mungkin bisa. Ya, 2 mungkin bisa. Monggo apabila ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan Bu Umirla Pipin siang hari ini. Oke. Terima kasih Bu Pipin, monggo. Ya, saya di sini mau bertanya mengenai disiplin positif. Ya. Menurut Bu Rani, bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik menerapkan disiplin positif di sekolah? Mungkin dari saya itu saja. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang memberikan pertanyaan, jadi sekalian saja, monggo. Untuk pertanyaan dari Bu Pipin sudah kami simpan ya. Langsung mawon Bu Feni. Ya, atau pertanyaan dari Bu Pipin bisa dijawab oleh Bu Rani dan mungkin Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk pertanyaan yang kedua nantinya. Monggo Bu Rani. Bagaimana menerapkan disiplin positif di sekolah masing-masing ya Bu Pipin? Nah, yang pertama kita lakukan adalah pembiasaan atau kebiasaan disiplin positif di setiap sekolah masing-masing. Mungkin di sekolah masing-masing Bapak Ibu juga sudah melakukan pembiasaan setiap harinya nggih. Mulai dari datang tepat waktu untuk anak didik kita, memakai seragam. Nah, jadi mulai dari pembiasaan. Nah, mulai dari masuk sekolah, kemudian pembiasaannya lagi, kita harus menyapa Bapak Ibu guru, terus membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu memulai dengan pembiasaan. Kemudian yang kedua adalah memulai dengan diri kita sendiri dari seorang pendidik. Jadi, kita yang harus mengawali disiplin positif tersebut karena kita akan ditiru oleh anak-anak didik kita. Jadi kalau kita ingin menerapkan sikap disiplin kepada anak-anak didik kita, kita dulu yang harus menerapkannya. Jadi contohnya kita berangkat lebih pagi dari murid-murid kita. Jadi murid-murid kita datang, kita sudah datang, kita bisa menyalami
putra-putri kita. Jadi seperti itu yang mungkin bisa saya jawab. Jadi pembiasaan dan mulai dari kita sendiri. Ya, baik. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau bisa menambah masukan dari jawaban Bu Rani. Monggo dipersilahkan. Jadi intinya dari jawaban Bu Rani tadi untuk menerapkan budaya disiplin tadi tentunya dimulai dari gurunya dulu ya Bu Rani ya. Jadi anak-anak bisa mencontoh, kita sebagai guru harus memberikan contoh ke anak-anak. Monggo masukannya yang lain atau mungkin ada pertanyaan, masih kita buka untuk sesi tanya jawab atau masukan. Oke, mungkin untuk sesi diskusi masukan, kalau memang Bapak Ibu sudah tidak ada lagi, bisa Bu Rani memberikan refleksi untuk hari ini. Monggo Bu Rani. Terima kasih. Refleksi hari ini kita bisa belajar tentang disiplin positif dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru yang lain, tentu saja dengan melalui pembiasaan dan mulai dari diri kita sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Sampun Bu Yeni. Ya, baik Bu Rani, terima kasih atas materi webinar yang sudah diberikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Dan acara terakhir adalah penutup. Marilah Bapak Ibu, acara webinar kita hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu acara pada siang hari ini ada kesalahan kata atau ada perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu guru. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rani ada sesi fotonya apa tidak? Ya, sesi foto. Oke, jenengan foto ya Bu Rani? On cam semua nggih. Mau salam off cam semua, monggo yang masih off cam bisa on cam semua. Ayo foto dulu. Bentar. Pakai gaya apa Bu Rani? Literasi? Iya, literasi. Jempol dulu, Bu. Oke, monggo jempolnya Bapak Ibu. Sampun. Terus sudah apa lagi? Literasi. Literasi. Nggih, sampun Bu. Terima kasih. Ya, sampun. Sampai berjumpa lagi, bisa live dari Zoom meeting.
Cek, suara saya sudah terdengar ya, Bu? Sampun, Bu. Sudah, Bu Yeni. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pratiwi SPG selaku Kepala Sekolah SD Negeri 02 Taman Kota Madiun. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 02 Taman Kota Madiun. Yang kami hormati Ibu Tri Nurani Setiawati SPG sebagai pemateri webinar sharing diskusi hari ini. Yang berbahagia Bapak Ibu peserta webinar sharing diskusi hari ini. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin. Saya di sini sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 02 Taman Kota Madiun, yang ketiga materi budaya positif. Acara yang keempat diskusi atau tanggapan, yang kelima refleksi, dan yang keenam penutup. Melangkah ke acara pertama pembukaan, mari kita buka webinar sharing hari ini dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Yang beragama Islam bisa saya bantu? Mari kita membaca Al-Fatihah bersama. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Lahumul Fatihah. Menginjak acara yang kedua, sambutan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 02 Taman Kota Madiun. Kepada Ibu Pratiwi SPD, kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati, Ibu-Ibu Guru SDN 02 Taman Kota Madiun. Berbahagia Bapak, Ibu, peserta webinar sharing diskusi hari ini. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Saya selaku kepala sekolah merasa bahagia karena salah satu dari guru kami mengikuti guru penggerak yang mana tentunya akan membawa manfaat untuk sekolah dan dunia pendidikan pada umumnya. Saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan webinar ini untuk para peserta semua. Semoga apa yang disampaikan Ibu Tri Nurani Setiawati SPD dengan daring diskusi berjudul Budaya Positif dapat membawa manfaat untuk semuanya. Demikian sambutan dari kami. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Ibu Pratiwi SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 02 Taman Kota Madiun. Sebelum masuk ke acara inti, saya ingin menyapa peserta webinar hari ini. Silahkan diketik di kolom chat dari instansi mana dan daerah mana. Monggo Bapak Ibu bisa diketik di kolom komentar. Berikutnya adalah acara inti dari webinar diskusi hari ini, yaitu budaya positif. Kepada Ibu Tri Nurani Setiawati SPD, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pratiwi SPD yang telah mengizinkan untuk membuat webinar pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada moderator Ibu Yeni Ferawati untuk mengawali acara hari ini. Serta saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru, terutama SD Negeri 02 Taman, dan dari Bapak Ibu Guru instansi manapun. Alhamdulillah ini ada yang dari luar kota, nggih. Ada dari Jogja, ada dari Kediri. Terima kasih sudah hadir dalam webinar hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan materi hari ini, yaitu disiplin positif. Mas Agus itu sebentar, gitu. Saya tayangkan dulu presentasinya. Terima kasih. Hari ini akan sharing diskusi budaya positif atau disiplin positif. Materi hari ini yaitu budaya positif atau juga dikatakan disiplin positif, ya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, 2 teori motif, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, yaitu restitusi 5 kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, coba sekarang Anda dan teman Anda kan melakukan kegiatan, cobalah buka. Anda adalah A, contohnya adalah coba mengepal salah satu tangan Anda. Coba Ibu di kepala tangannya.
ini sebagai A. Nah, coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena pentingnya untuk kehidupan Anda. Kan Anda B, contohnya diri sendiri ya, tugas B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman Anda. Nah, ini sebagai Anda A dan teman Anda B. Nah, ini meminta untuk membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba lakukan kegiatan buka di atas dengan B secara bergantian. Coba. Ini dicontohkan adalah A. Misalnya Bapak Ibu punya uang 100 juta. Nah, ini di kepalan Anda. Kemudian ini teman Anda, ini memujuk Anda agar uang 100 juta itu bisa lepas dari tangan Anda. Coba. Nah, mencobanya ini dengan dihardik, dengan menawari, dengan menggoda, atau menggelitik. Bahkan istilah Jawanya ngujuk-ngujui. Nah, seperti apa? Nah, kegiatan tersebut ternyata membuktikan bahwa kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan Anda. Itu bergantung pada diri kita masing-masing. Nah, contohnya tadi, kepalan tangan Anda tadi yang bawa uang 100 juta dibujuk teman Anda untuk melepaskannya. Teman Anda berhasil tidak untuk melepaskan uang 100 juta yang di tangan Anda tadi? Kira-kira bisa berhasil atau tidak? Tidak. Itu tergantung dari kepalan tangan Anda sendiri. Mau dilepas atau tidak. Jadi paham ya Bapak Ibu? Segala sesuatu yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Orang lain di sekitar itu hanyalah sebuah bujukan, rayuan, itu hanyalah penggugah kontrol Anda. Nah, jadi yang memegang kontrol kendali adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplin yang artinya belajar. Asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi Bapak Ibu, kita kalau mendengar disiplin itu adalah sesuatu yang kelihatannya menyeramkan, nggih. Jadi harus patuh gitu. Nah, sebenarnya disiplin yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah disiplin yang membawa perubahan yang menyenangkan. Jadi tidak memaksa. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal sendiri adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Kemudian berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, masuk ke materi kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Diana Gosen, dalam bukunya Restructuring Disiplin, ada 3 motivasi perilaku, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi yang dari lingkungan, belum dari diri sendiri. Itu bukan murid-murid saja, kita sebagai guru juga biasanya ada yang termasuk dengan motivasi eksternal seperti ini. Contohnya apabila ada tugas dari dinas, nah motivasi kita untuk menghindari hukuman, bisa juga nggih. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Jadi motivasi perilaku manusia yang seperti ini itu adalah pengaruhnya dari eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal. Jadi dalam diri kita sendiri, ini pun juga harusnya diterapkan oleh kita, para pendidik, bukan saja untuk anak didik kita. Jadi dalam kita sendiri sudah tumbuh suatu motivasi internal yang nantinya akan memperilaku kita sebagai pendidik dalam mendidik anak-anak kita. Nah, untuk motivasi internal ini, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalkan motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, contohnya apabila di kelas kita mungkin ada anak yang pintar, nah kita selalu memberikan penghargaan berupa bintang 3, bintang 4. Nah, dari sisi lain memang ada anak yang misalnya di bawah rata-rata itu belum atau tidak, malah tidak mendapatkan bintang. Nah, ini nanti akan terjadi sebuah kesenjangan. Loh, ya temanku yang satunya kok mendapat bintang, aku tidak mendapatkan bintang. Nah, itu akhirnya memunculkan motivasi eksternal. Padahal yang kita munculkan untuk seorang pendidik adalah motivasi internal. Nah, apakah hukuman
Hukuman merupakan tindakan dalam bentuk pelanggaran, umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru, sementara murid hanya menerima tanpa ada kesepakatan. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis, sehingga anak tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Ini mungkin pada zaman dahulu, Bapak Ibu, kita sering mendapatkan hukuman, nggih. Kalau misalnya tidak mengerjakan, kita dapat hukuman menulis 10 kali. Nah, itu sebagai hukuman. Masih sakit. Nih. Nah, sebaiknya apa yang harus dilakukan? Ternyata bukan hukuman, tetapi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi sebagai pendidik, kita tidak memberikan hukuman, tetapi sebuah restitusi. Jadi kita memberikan solusi terhadap kesalahan atau perbuatan dari anak didik kita. Nah, kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Pada materi berikutnya. Nah, peraturan dan keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu. Jadi, kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Contoh yang pertama tadi, kenapa kita memakai helm? Memang peraturannya kita harus menggunakan helm di jalan raya. Tetapi motivasi intrinsik yang kita tanamkan adalah demi keselamatan. Begitu ya Bapak Ibu? Jadi, ketika kita menggunakan helm, kita berpendapat bahwa itulah bukan peraturan, tetapi keyakinan dalam diri kita untuk menjaga keselamatan kita di jalan raya. Jadi, hal-hal seperti itulah yang harus ditanamkan kepada murid. Bukan peraturan, tapi keyakinan dalam diri sendiri. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, peraturannya tertulis harus datang tepat waktu. Tapi kita sebagai diri kita sendiri, kenapa kita harus datang tepat waktu? Karena kita ingin mendapatkan ilmu yang lebih awal dari pelatihan tersebut. Nah, itu memunculkan motivasi intrinsik dalam diri kita. Jadi bukan motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah berupa peraturan, tapi motivasi intrinsik adalah berupa keyakinan. Nah, apa keyakinan itu? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama.
Keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau peraturan itu biasanya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu yang kita rubah mindset-nya. Jadi kata-kata dilarang, kata-kata jangan, itu sudah tidak lagi digunakan. Tapi kita ubah ke dalam bentuk positif. Contohnya, marilah kita jaga kebersihan. Jadi tidak lagi. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah bentuk evaluasi dan refleksi kita terhadap keyakinan kelas yang pertama awal kita bentuk. Kemudian selanjutnya, nah ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan, contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, namun kalau dalam keyakinan kelas, kita mengajarkan sebuah tanggung jawab. Kalau peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas yang kita berikan adalah menghormati orang lain. Kemudian peraturan lagi yang sudah tertulis, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelas yang dapat kita buat adalah menghormati orang lain, berkomitmen. Nah, kemudian saat di sekolah juga kita sering bilang ke anak didik kita, dilarang melakukan kekerasan. Nah, seharusnya kita ubah dengan keyakinan kelas, yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian ada peraturan lagi, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas yang diyakini adalah jika kita tidak menggunakan narkoba, kita menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi keyakinan kelas yang diambil adalah kesehatan. Kemudian peraturan lagi, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan yang kelas yang ada yaitu menghormati orang lain, bersabar. Kemudian peraturan lagi, gunakan masker. Nah, keyakinan kelasnya adalah untuk keselamatan dan kesehatan. Jadi misalnya untuk peraturan pemerintah kita harus menggunakan masker saat itu pada COVID. Nah, itu peraturan pemerintah. Tapi keyakinan kelas, keyakinan diri kita menggunakan masker untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga keselamatan kita. Nah, jadi ada perbedaannya ya Bapak Ibu, ada peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa juga kita asumsi sebagai keyakinan diri kita. Kemudian peraturan lagi, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelas yang kita terapkan kepada anak didik kita yaitu keselamatan dan keamanan. Kita bilang ke anak didik kita dengan tidak memakai kata-kata jangan dan dilarang. Nah, gantinya adalah dengan kata-kata yang positif. Nah, nanti kalau lari-lari, nanti bisa mengganggu teman yang lain. Nanti bisa jatuh, terus mengganggu keselamatan dan keamanan. Nah, jadi saya mengajak untuk peraturan-peraturan yang biasanya kita lakukan bisa tertulis atau bisa diutarakan dengan kata-kata dilarang dan jangan, kita ubah ke dalam bentuk yang positif, yang ada bermakna positif untuk anak-anak kita. Kemudian kita bisa lihat yaitu peraturan kelas itu di dalam lingkaran yang paling kecil. Setelah peraturan kelas menuju ke keyakinan kelas. Nah, setelah peraturan kelas yang ada kata-kata jangan, dilarang, kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas.
nanti kita akan membentuk sebuah lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan positif itu akan terbentuklah budaya positif. Nah, kenapa kok bisa budaya positif? Karena kita ada nilai-nilai kebajikan universal yang ditanamkan. Jadi contohnya tadi keselamatan, keamanan, tanggung jawab, menghormati orang lain, menghargai orang lain, kita tanamkan dalam keyakinan kelas tersebut. Nah, jadi kata-kata jangan, dilarang, itu memang sudah kita hapuskan. Nah, kita ganti dengan kata-kata yang lebih positif lagi. Kemudian materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang paling penting yaitu yang di tengah, yaitu bertahan hidup. Tentu saja kita sebagai manusia kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, apa yang dimaksud kebutuhan dasar manusia masing-masing? Kita bisa lihat kebutuhan bertahan hidup itu ada 3, yaitu kebutuhan bersifat fisiologi, yaitu di sini ada kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua, kebutuhan bersifat biologis, tentu saja yaitu proses reproduksi untuk bertahan hidup. Nah, kita menikah dan menghasilkan anak itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk anak-anak kita. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan bersifat psikologis, yaitu perasaan aman. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang kedua, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang keempat, kebutuhan ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan penguasaan. Penguasaan ini bisa disebut juga dengan kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebebasan. Kebebasan bisa disebut juga kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas menjadi lebih mandiri, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan kemudian adalah kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa, serta menikmati hidup. Nah, kemudian adalah dunia berkualitas. Apa yang dimaksud dengan dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, dunia berkualitas ini, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka.
Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Kemudian materi berikutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi posisi kontrol, program disiplin positif yang berpusat pada murid, dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut juga dengan 5 posisi kontrol. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School mengemukakan bahwa guru-guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada anak? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat terasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, apakah posisi penghukum? Nah, posisi penghukum itu guru berbicara dengan nada menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, dampak dari posisi hukum seorang guru adalah murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Kemudian, posisi berikutnya adalah posisi pembuat merasa bersalah. Nah, guru berbicara dengan nada suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat gurunya menderita. Nah, contohnya, kenapa kok kamu seperti ini ya? Nah, itu juga merupakan posisi pembuat merasa bersalah. Nah, dampak positif membuat merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Kemudian posisi berikutnya adalah posisi teman. Nah, bagaimana posisi teman itu dibuat? Guru berbicara dengan nada yang ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana sehingga murid akan merasa aman dan akrab dengan guru. Nah, dampak positifnya menggunakan posisi teman ini adalah murid akan tergantung pada satu orang, ketergantungan, dan murid tidak mandiri. Nah, jadi dampak positifnya ada ketika kita membuat kita sebagai guru menjadi posisi teman, tapi dampak negatifnya juga ada. Ini contohnya apabila kita sudah merasa teman dengan murid kita, nah ketika kita tidak masuk sekolah, kita digantikan oleh guru lain. Nah, nanti muridnya itu tidak merasa berteman dengan guru yang menggantikan kita. Jadi ada dampak positif dan ada dampak negatifnya dari posisi teman. Kemudian posisi selanjutnya adalah posisi pemantau. Guru akan mengandalkan pada perhitungan data untuk mengontrol murid. Seseorang guru yang bersikap pemantau akan bersuara dengan nada datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, agar tercipta identitas diri positif.
Pemantau akan senantiasa memantau siswa untuk diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Nah, dampak posisi pemantau, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa sepenuhnya memahami nilai kebajikan yang dituju dan tidak sepenuhnya mandiri. Nah, di sini guru itu bersikap memberikan sanksi apabila ketika merasa bersalah. Nah, posisi selanjutnya yaitu posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid dengan nada suara guru yang netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi, sehingga tercipta identitas positif dan memiliki sikap disiplin yang membuat murid mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Dampak positif dari manajer adalah murid menjadi mandiri, percaya diri dalam memecahkan masalah. Nah, ketika posisi manajer kita laksanakan, posisi inilah yang memang disarankan oleh Kemendikbud, terutama oleh Ki Hajar Dewantara. Ketika kita melaksanakan posisi manajer, yang dilakukannya adalah kita menggunakan segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi itu? Nah, di sini ada langkah-langkah yang dilaksanakan dalam melaksanakan segitiga restitusi dalam posisi manajerial. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa lihat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, segitiga selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu segitiga restitusi yang digunakan oleh seorang guru dalam posisi manajer. Contohnya, Bapak Ibu, adalah seperti ini. Apabila ada anak kita yang terlambat untuk masuk sekolah, tahapan pertama yang kita gunakan adalah menstabilkan identitas. Kita datangi murid dan kita tanyakan, kenapa kok terlambat? Nah, kita menstabilkan identitasnya dengan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, Bu Rani juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu validasi terhadap kesalahan. Kita tanyakan, apa penyebab dari anak tersebut terlambat sekolah? Kamu tentu punya alasan, mengapa terlambat sekolah? Nah, misalnya dijawab karena tidur kemalaman. Nah, kita tanya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan agar tidak terlambat lagi? Nah, kita tawarkan, kamu harus memasang alarm, contohnya, terus mengajak kakak untuk bisa membangunkan agar tidak terlambat lagi. Kemudian tahap berikutnya, yaitu tahap keyakinan kelas. Nah, kita tanamkan sebuah nilai kebajikan bahwa terlambat sekolah itu merupakan nilai tidak memenuhi nilai disiplin. Nah, kita terapkan nilai-nilai disiplin agar tidak terlambat sekolah lagi. Nah, jadi dari melalui 3 tahapan tersebut, kita sudah melaksanakan posisi manajer sebagai guru. Kemudian ini tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas. Maknanya adalah
bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Contoh kalimatnya adalah, "Nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Dulu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa kok menyelesaikan ini." Kemudian contoh selanjutnya, Bapak dari siapa yang salah? Bapak Ibu ingin mencari solusi dari merasa begitu. Contoh yang lainnya lagi adalah, apakah kamu sudah sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian tahap segitiga restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Maknanya adalah setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Karena kamu telah membuat, kamu boleh mempertahankan baru. Kemudian tahap berikutnya adalah tahapan segitiga restitusi yang terakhir, menanyakan keyakinan. Maknanya adalah ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kalimatnya adalah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita tumbuhkan lagi keyakinan ada nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri seorang murid. Nah, itu tadi sebuah paparan dari 5 modul yang dirangkum menjadi 1 sehingga membentuk suatu disiplin positif yang harus disebarkan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik Bu Rani, terima kasih atas pemaparan webinar untuk hari ini yang bertemakan budaya positif. Untuk memasuki acara selanjutnya adalah diskusi, mungkin dari Bapak Ibu apabila ada pertanyaan bisa atau masukan, monggo bisa kami tampung sekarang. Kita buka untuk berapa pertanyaan dulu Bu Rani ya? 2 mungkin bisa. Ya, 2 mungkin bisa. Monggo apabila ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan materi webinar kita siang hari ini. Yeah. Terima kasih Bu Pipin, monggo. Ya, saya di sini mau bertanya mengenai disiplin positif. Yeah. Ya, menurut Bu Rani, bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik menerapkan disiplin positif di sekolah? Mungkin dari saya itu saja.
Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang memberikan pertanyaan, jadi sekalian saja, monggo. Untuk pertanyaan dari Bu Titin sudah kami simpan ya. Mohon Bu Feni. Ya, atau pertanyaan dari Bu Titin bisa dijawab oleh Bu Rani, dan mungkin Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk pertanyaan yang kedua nantinya. Monggo Bu Rani. Iya. Bagaimana menerapkan disiplin positif di sekolah masing-masing, Bu Pipin? Nah, yang pertama kita lakukan adalah pembiasaan atau kebiasaan disiplin positif di setiap sekolah masing-masing. Mungkin di sekolah masing-masing Bapak Ibu juga sudah melakukan pembiasaan setiap harinya, mulai dari datang tepat waktu untuk anak didik kita, memakai seragam. Nah, jadi mulai dari pembiasaan. Nah, mulai dari masuk sekolah, kemudian pembiasaannya lagi, kita harus menyapa Bapak Ibu guru, terus membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu memulai dengan pembiasaan. Kemudian yang kedua adalah memulai dengan diri kita sendiri dari seorang pendidik. Jadi kita yang harus mengawali disiplin positif tersebut, karena kita akan ditiru oleh anak-anak didik kita. Jadi kalau kita ingin menerapkan sikap disiplin kepada anak-anak didik kita dulu yang harus menerapkannya. Jadi contohnya kita berangkat lebih pagi dari murid-murid kita. Jadi murid-murid kita datang, kita sudah datang, kita bisa menyalami putra-putri kita. Jadi seperti itu yang mungkin bisa saya jawab. Jadi pembiasaan dan mulai dari kita sendiri. Ya, baik. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau bisa menambah masukan dari jawaban Bu Rani. Monggo dipersilahkan. Jadi intinya dari jawaban Bu Rani tadi untuk menerapkan budaya disiplin tadi tentunya dimulai dari gurunya dulu ya Bu Rani ya. Jadi anak-anak bisa mencontoh, kita sebagai guru harus memberikan contoh ke anak-anak. Monggo masukannya yang lain atau mungkin ada pertanyaan, masih kita buka untuk sesi tanya jawab atau masukan. Oke, mungkin untuk sesi masukan, kalau memang Bapak Ibu sudah tidak ada lagi, bisa Bu Rani memberikan refleksi untuk hari ini. Monggo Bu Rani. Terima kasih. Refleksi hari ini kita bisa belajar tentang disiplin positif dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru yang lain, tentu saja dengan melalui pembiasaan dan mulai dari diri kita sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Sampun Bu Yeni. Ya. Baik, Bu Rani, terima kasih atas materi webinar yang sudah diberikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Dan acara terakhir adalah penutup. Marilah Bapak Ibu, acara webinar kita hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu acara pada siang hari ini ada kesalahan kata atau ada perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu guru. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bu Rani ada sesi fotonya apa tidak? Ya, sesi foto. Oke, jenengan On foto cam. ya, Bu Rani? Ya, on cam Dengan semua aba-aba. ya. Mau salam off cam semua, monggo yang masih off cam bisa on cam semua. Ayo foto dulu. Bentar. Pakai gaya apa, Bu Rani? Literasi. Ya, literasi. Jempol dulu, Bu. Oke, monggo jempolnya Bapak Ibu. Sampun. Terus sudah apa lagi? Literasi. Literasi. Sampun, Bu. Terima kasih. Ya, sampun. Sampai berjumpa lagi. Bisa live dari Zoom meeting. Bu Rani di-out-kan, Bu. Sampun. Sudah diakhiri, Bu. Udah bisa live atau masih on cam juga enggak Monggo apa-apa. Bu Rani ini mau menyanyi Bu Rani ini. Anu, Bu. Baksonya mboten teng. Wayai gitu nih. Jangan kok anu nggih kilat ngoten iki. Efek kok dulu. Bakso. Pakai nggih. Wonten lap. Wonten. Masa Sing ini dengan kadang abu-abu. ngono. Oh, Yang kita umuran berarti. Oh iya, heeh. Oh, kita putus, Mas. Aku bingung. Gak apa-apa, punya Ibu Dwi masih lanjut. Ya tahu kepuasan bosong ini. Terputus nanti aku kan Foto iki arepan. bingung. Loh, Udah ya, saya mau keluar dulu. Aku mau ki pas Bu Dwi rekamannya bisa, Bu Dwi. aku mau pas harap awet ta. Kata-kata tak pasang tak PPT.
Iya, iki yo. Iya, bener. Stop recording.